Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat proyek pembuatan CCTV menggunakan Raspberry Pi. Pertama-tama kita akan perkenalan dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trikumolo Adi, dan kedua teman saya Syarif Hidayat Suryadi dan Arina Yulfa. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Saat ini teknologi merupakan salah satu bidang yang memiliki peran cukup penting di beberapa aspek kehidupan manusia. Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nah, aplikasi dari kemajuan teknologi sekarang ini secara umum mengarah pada sistem monitoring elektronik yang memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas monitoring secara nirkabel, efektif, dan aman. Aktivitas monitoring dapat dilakukan dalam ruangan atau lingkungan. Ditambah dengan adanya kejahatan menjadikan keamanan ruangan atau lingkungan dibutuhkan. Banyak upaya yang dilakukan orang untuk mengamankan ruangan atau lingkungannya. Salah satunya dengan mengunci rumah. Namun hal itu tidak cukup aman untuk mencegah kejahatan. Contoh kegunaan CCTV ini misalnya jika terjadi pencurian rumah atau toko, pihak kepolisian akan melihat rekaman CCTV untuk melacak pelakunya yang melakukan kejahatan di lokasi tersebut. Oleh karena itu, dibuatnya video ini dengan maksud untuk mengembangkan sistem monitoring yang dapat digunakan untuk memonitor sebuah ruangan maupun tempat secara nirkabel dan dapat dilihat melalui sebuah web yang dapat diakses secara jarak jauh dengan IP address yang sama. Dengan adanya kamera pengintai CCTV ini, kami berharap dapat untuk meningkatkan keamanan suatu ruangan atau lingkungan dan menurunnya kejahatan. Lalu apa itu Raspberry Pi? Jadi Raspberry Pi adalah single board komputer seukuran dengan kartu kredit yang dapat dihubungkan dengan keyboard untuk menjalankan sebuah proyek elektronik layaknya PC atau desktop atau komputer. Raspberry Pi dapat melakukan pengolahan data, pemutaran video, pengoperasian game komputer, dan dapat juga melakukan program computing. Nah, Raspberry Pi ini tidak memiliki layar monitor seperti komputer pada umumnya, namun digantikan dengan port HDMI untuk menyambungkan ke monitor digital. Raspberry Pi telah memiliki dua model, yaitu model A dan model B, yang memiliki perbedaan pada memori yang digunakan. Untuk model A sendiri menggunakan memori 256 MB, sedangkan model B menggunakan memori 512 MB. Selain itu, model B dilengkapi dengan port Ethernet yang digunakan untuk LAN. Kami sendiri menggunakan Raspberry Pi 4 model B yang memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni dan juga mendukung banyak fitur. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Di sini sudah ada Raspberry Pi 4 model B. Dan ini spesifikasinya bisa dilihat. Dan inilah bentuknya Raspberry Pi 4 model B. Bentuknya kecil dan mudah dibawa-bawa. Dan ini ada buku panduan, bisa dibaca terlebih dahulu bagi yang belum paham.
Lalu kita akan membukanya untuk melihat apa yang ada di dalam. Raspberry Pi ini sudah menggunakan prosesor berkecepatan 1,5 GHz dan RAM 4 GB. Lalu di sini ada konektor untuk menghubungkan ke kipasnya. Dan ini adalah kipasnya untuk mendinginkan CPU. Lalu kita akan memasangnya kembali. Lalu tentunya ada SD card. SD card yang kita gunakan memiliki kapasitas 16 GB. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan CCTV menggunakan Raspberry Pi ini. Baik, kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Langkah awal yang diperlukan adalah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, diantaranya Raspberry Pi 4 model B, SD card 16 GB, kabel power Raspberry Pi, card reader yang dapat digunakan pada SD card, laptop, dan webcam. Adapun software yang digunakan yaitu menggunakan Belana Etcher, software IP scan untuk mengetahui IP address dan aplikasi browser. Selain itu perlu juga mempunyai file image motion AOS berupa zip. Yang pertama kita akan melakukan penginstalan Belana Etcher. Ketika sudah terinstall, pasang SD card menggunakan card reader ke laptop dan buka software Belana Etcher yang sudah diinstal sebelumnya. Beginilah tampilan awal software Belana Etcher. Langkah berikutnya adalah pada button select image, pilih zip motion A yang sudah di-download. Pada button select drive, pilih SD card yang sudah terpasang, kemudian flash dan tunggu hingga selesai. Kita tunggu sebentar. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya berhasil menginstal Motion AOS pada SD card. Langkah berikutnya kita perlu menyambungkan Raspberry Pi dengan Wi-Fi dengan cara membuat file bernama wpa-supplican.conf menggunakan teks dokumen pada SD card. Jika sudah, buka dokumen dan isikan teks seperti berikut. Dan ini adalah teksnya. Lalu kita copy dan isikan di file dokumen tadi yang kita buat. Pada SSID dan PSK, sesuaikan dengan Wi-Fi yang akan digunakan. SSID yaitu nama Wi-Fi dan PSK adalah password Wi-Fi. Jika sudah, setelah itu save dan eject SD card. Nah, untuk langkah berikutnya, pasang SD card pada Raspberry Pi dan hubungkan dengan kabel powernya.
lalu tunggu beberapa detik, lalu buka software IP scan untuk mengetahui IP address yang akan digunakan. Beginilah untuk tampilan awal dari softwarenya. Lalu klik tombol start, tunggu hingga selesai dan menampilkan MEY D4 CB AE32. Baik, di sini sudah ada tampilannya. Lalu klik dan copy IP address-nya dan buka aplikasi browser, paste IP address pada pencarian. Jika sudah, beginilah tampilan awal dari software Motion Eye. Untuk login pertama kalinya, dapat mengisikan username dengan admin dan password yang dikosongkan. Kita tunggu sebentar. Jika tampilannya sudah seperti ini, hal yang perlu dilakukan pertama adalah menentukan password. Menentukan password bisa dilakukan dengan mengklik ikon 3 garis yang ada pada bagian kiri atas. Untuk tampilannya seperti ini ya teman. Pada bagian general setting terdapat 2 role user untuk mengakses Motion Eye, yaitu admin dan surveillance. Tentukan username dan password kedua role tersebut. 2 role user untuk mengakses Motion Eye, yaitu pertama admin, dapat mengakses semua fitur Motion Eye, sedangkan surveillance hanya dapat melihat kamera. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan motion detection. Diperlukan untuk merekam dan mengambil gambar, kemudian disimpan ke folder yang telah ditentukan. Ada 3 langkah untuk mengaktifkan motion detection, yaitu yang pertama, pada setting bagian motion detection harus on. Terus yang kedua, bagian still image, opsi capture mode ubah menjadi motion triggered. Yang ketiga, bagian movies, opsi recording mode ubah menjadi motion triggered. Ketika semuanya sudah tersetting, klik apply. Silahkan login lagi dengan password dan username yang kalian buat. Ketika semuanya sudah selesai, maka CCTV siap untuk digunakan. Nah, untuk melihat atau mendownload hasil rekaman, klik ikon play video atau gambar. Lalu kalian bisa langsung mendownload videonya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Semoga tutorialnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.